Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami haturkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan, atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, baik berkat-berkat yang selalu menemani kami, kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, maupun berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan bagi kami di kehidupan kami hari lepas hari. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mampu membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik, dan tentunya firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan serta kami dengar mampu meresapi di dalam hati kami sehingga kami mampu menjadi pengikut Kristus yang baik. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal ke-12 ayat ke-50. Matius pasal ke-12 ayat ke-50, beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan dan merenungkannya, tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Senang rasanya masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu dengan jemaat, walaupun hanya melalui media kata-kata saja. Manusia akan selalu mengalami perjumpaan di dalam kehidupannya. Bertemu dengan manusia lainnya, menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat dia berada, dan hal lainnya. Hal-hal tersebut dilakukan dan akan terus dilakukan oleh manusia selama manusia berada di dunia dan menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, untuk melakukan hal-hal tersebut bukanlah perkara yang mudah untuk melakukan hal yang demikian, karena dalam kehidupan pasti ada banyak harapan yang ingin diwujudkan oleh setiap pribadi manusia, maupun harapan yang dipercayakan kepada setiap pribadi manusia oleh manusia lainnya. Misalkan, orang tua yang mempunyai harapan kepada generasi muda untuk mengangkat harkat hidup kehidupan keluarga. Berbicara tentang keluarga, tentunya ketika mengaitkan keluarga dan kata yang berhubungan dengan keluarga, pasti terlintas dalam pemikiran kita bahwa keluarga adalah orang-orang yang mempunyai satu darah dengan kita, satu keturunan, saudara, dan hal-hal lainnya. Namun, di tengah-tengah kehidupan ini, semua orang dapat menjadi keluarga, terutama menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita kembali bertemu dengan pembacaan Alkitab dari Injil Matius, pasal ke-12 ayat ke-50. Pada kisah ini, Yesus bertemu dengan keluarganya, atau Yesus mendapat kunjungan dari keluarganya. Namun, respon Yesus seakan-akan menolak kehadiran keluarganya tersebut. Hal ini bukan berarti Yesus tidak menyayangi keluarganya, namun Yesus ingat akan tujuannya ke dunia ini, yaitu untuk memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Yang artinya, tidak hanya keluarganya saja yang dipulihkan hubungannya dengan Allah, tetapi juga seluruh umat manusia dipulihkan hubungannya dengan Allah, dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan. Selain itu, terdapat juga hal yang menarik yang Yesus sampaikan adalah tentang melakukan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan ini, yang setiap orang melakukan kehendak Allah adalah keluarga Yesus juga.
Hal tersebut memiliki makna yang lebih jauh lagi di dalam kehidupan. Karena dalam kehidupan ini kita pasti sudah banyak bertemu dengan orang lain. Mulai dari orang yang membuat diri belajar untuk bersabar, hingga orang yang memperjuangkan diri kita untuk tetap kuat menjalani kehidupan. Kita pun juga bertemu dengan orang yang membuat kita belajar untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi, hingga bertemu dengan orang yang mampu membuat kita berpuas diri dengan apa yang ada. Namun, dari perjumpaan tersebut, pasti ada hal yang dapat dipelajari, yaitu setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan di dalam dirinya. Tetapi, pada dasarnya, manusia masih mempunyai keinginan untuk membahagiakan orang yang bermakna di dalam kehidupannya. Tapi kita bertanya, apakah kehadiran Yesus hanya untuk orang-orang yang bermakna bagi dirinya saja? Apakah Yesus hanya mendamaikan orang-orang yang mempunyai arti di dalam kehidupannya saja? Tentu Yesus melangkah lebih jauh lagi, bahwa Yesus ingin mengatakan manusia tidak hanya membahagiakan orang-orang yang bermakna di dalam kehidupannya, tapi hendaknya seluruh manusia membahagiakan setiap manusia lainnya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena semua orang berhak untuk dikasihi. Semua orang berhak untuk bahagia. Semua orang berhak untuk merasakan damai sejahtera karena kasih Tuhan untuk semua orang. Karena kasih Tuhan nyata dan hadir untuk setiap manusia yang ada di tengah-tengah kehidupan ini, terutama manusia yang selalu belajar untuk melakukan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita pun bertanya, apa itu kehendak Allah? Bagaimana cara melakukan kehendak Allah? Kehendak Allah mempunyai arti yang bermacam-macam. Contohnya, membaca firman Tuhan serta merenungkannya di dalam kehidupan termasuk kategori melakukan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Menjunjung keadilan di dalam kehidupan juga termasuk melakukan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Apapun bentuknya dari melakukan kehendak Allah, pada dasarnya kehendak Allah pasti membawa kebaikan, kehendak Allah pasti membawa kebahagiaan bagi dunia, baik untuk diri sendiri maupun untuk sesama manusia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup dalam dunia ini sangat mustahil untuk sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Kita membutuhkan orang lain untuk membuat kehendak Allah nyata di dalam kehidupan. Allah menghadirkan setiap manusia dalam kehidupan dengan perannya masing-masing. Dan tentunya setiap manusia harus bekerja sama untuk membuat perannya dapat terlaksana dengan baik. Termasuk untuk membuat dunia menjadi lebih baik lagi, didiami bersama-sama manusia lainnya. Perbedaan akan selalu ada dalam kehidupan, namun marilah mengesampingkan perbedaan tersebut dan melihat bahwa setiap orang diundang oleh Allah untuk terlibat dalam rencananya. Setiap orang diundang Allah untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Karena setiap orang yang melakukan kehendak Allah adalah saudara. Karena setiap orang yang menghadirkan kebaikan, damai sejahtera, serta hal-hal positif yang diidentikan dengan melakukan kehendak Allah adalah keluarga.
tanpa memandang latar belakang yang ada dalam kehidupan manusia tersebut. Mari melihat hal-hal yang positif yang ada dalam setiap diri manusia, apapun latar belakang manusia tersebut. Karena sesungguhnya kita adalah keluarga kerajaan Allah. Dan sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah, sudah menjadi hal yang lumrah untuk saling berjuang demi kebaikan bersama, untuk saling berjuang demi kehidupan yang lebih baik lagi, untuk saling berjuang demi masa depan yang lebih cerah, dan untuk selalu berjuang karena kita adalah keluarga di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua dan memampukan kita semua agar kita mampu membuat kehidupan ini yang dianugerahkan oleh Allah, yang diberikan oleh setiap manusia, yang diberikan kepada setiap manusia, agar mampu menjadi lebih baik lagi, agar rencana Allah dapat terlaksana dalam kehidupan ini sepenuhnya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas berkat rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga atas firman-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya kami sebagai pengikut-Mu di tengah-tengah dunia ini bisa melakukan firman tersebut dan menghidupinya di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, GPIB yang ada di Indonesia Tuhan, baik yang ada di kota-kota maupun yang ada di pedesaan Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan memberkati para pelayan Tuhan dan juga jemaat, terutama Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan, Gereja Immanuel WR Supratman. Tuhan memberkati para presbiter yang melayani, Pendeta Yanca Tonapa beserta dengan keluarga, Pendeta Yusuf Mase beserta dengan keluarga, Pendeta David Dewu beserta dengan keluarga. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka dan selalu menolong dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Tuhan juga memberkati kehidupan para penatua dan diaken beserta dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka dan tetap menolong mereka di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan memberkati para pegawai gereja, koster, penjaga malam, pianis, organis, tim multimedia, prokantor, unit-unit misioner, hingga pribadi lepas pribadi, jemaat beserta dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka semua Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk setiap orang yang berulang tahun Tuhan pada 1 minggu ini. Kiranya Tuhan kasih Tuhan memberkati mereka, pribadi lepas pribadi maupun bersama dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka dan mencukupkan kebutuhan mereka, serta tetap menolong mereka di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati bangsa negara kami Tuhan, yang terus berjuang untuk menjadi lebih baik lagi, terutama menuntaskan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu memberkati segala daya dan upaya dilakukan oleh pemerintah kami Tuhan, sehingga COVID-19 ini dapat berlalu di dalam kehidupan kami, dan itu semua semata-mata karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada saat ini Tuhan, baik karena sakit penyakit, baik karena pergumulan-pergumulan yang datang tiada henti, terutama pergumulan ekonomi Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka, memberi kelegaan, kelepasan, dan memulihkan mereka kembali Tuhan, karena kami yakin bahwa tangan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami
yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang tengah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.